Perkenalkan, saya Yohana Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk mengatasi tekanan kebutuhan, frustasi, kemampuan untuk mengembangkan mekanisme psikologi yang tepat. Perubahan fisik merupakan akibat dari usia dan genetik. Faktor perilaku dan gaya hidup yang dimulai dari masa muda dapat mempengaruhi kecenderungan penentuan waktu dan luas perubahan fisik. Saya Tasya Diandra Aulia dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial atau social adjustment adalah kemampuan seseorang dalam berperilaku untuk dapat menyesuaikan diri dengan kelompok dan lingkungannya, yang ditunjukkan dengan sikap dan tingkah laku yang menyenangkan, serta dapat berinteraksi dengan orang lain dan mampu berpartisipasi secara fisik maupun sosial sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dalam lingkungannya. Menurut Harlock pada tahun 2005, penyesuaian sosial merupakan keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap individu atau orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Adapun aspek-aspek penyesuaian sosial menurut Harlock antara lain: 1. Penampilan yang nyata. Overperformance yang diperlihatkan oleh individu sampai norma yang berlaku di dalam kelompoknya. Berarti individu dapat memenuhi harapan kelompok dan ia diterima dalam kelompok tersebut. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok. Artinya bahwa individu tersebut mampu menyesuaikan diri secara baik pada setiap kelompok yang dimasukinya, baik teman sebaya maupun orang dewasa. Yang ketiga, sikap sosial. Artinya individu mampu menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, ikut pula berpartisipasi dan menjalankan perannya dengan baik dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir, kepuasan pribadi, ditandai dengan adanya rasa puas dan perasaan bahagia karena ikut ambil bagian dalam aktivitas kelompoknya dan mampu menerima diri sendiri dengan apa adanya dalam segala situasi sosial. Sedangkan menurut Sneijder pada tahun 2008, aspek-aspek penyesuaian sosial antara lain: 1. Recognition atau menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Yang kedua, participation atau melibatkan diri dalam relasi. Yang ketiga, social approval atau minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain. Yang keempat, altruisme atau memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Yang terakhir ialah conformity atau menghormati dan mentaati nilai-nilai integritas hukum, tradisi dan kebiasaan. Dan selanjutnya ialah indikator penyesuaian sosial. Menurut Mahmud pada tahun 1990, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan seseorang memiliki tingkat penyesuaian sosial dengan baik. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua, memiliki hubungan yang penuh kepercayaan dengan orang lain. Yang ketiga, bersikap objektif. Yang keempat, menerima dan mengerti dan memahami. Yang kelima, tidak bersikap serius. Dan yang terakhir, hidup pada saat sekarang. Sedangkan menurut Sundari pada tahun 2005, seseorang dikatakan memiliki penyesuaian diri yang positif apabila dapat menunjukkan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, tidak adanya ketegangan emosi. Yang kedua, dalam memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang rasional dan mengarah pada masalah yang dihadapi secara langsung dan mampu menerima segala akibatnya. Yang ketiga, dalam memecahkan masalah bersikap realistis dan objektif. Yang keempat, mampu mempelajari ilmu pengetahuan yang mendukung apa yang dihadapi, sehingga dengan pengetahuan itu dapat digunakan menanggulangi timbulnya masalah. Dan yang terakhir, dalam menghadapi masalah butuh kesanggupan membandingkan pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, yang mana pengalaman ini merupakan sumbangan dalam membantu memecahkan masalah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Tantowi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahaya personal. Ada beberapa bahaya personal bagi orang berusia madya dalam menyesuaikan diri dengan peran dan gaya hidup baru. Dari semua itu, ada 6 macam yang dianggap umum dan serius. Yang pertama, diterimanya kepercayaan tradisional tentang ciri-ciri usia madya mempunyai pengaruh yang sangat mendalam terhadap perubahan perilaku fisik yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua, idealisasi anak muda. Yang ketiga, perubahan peran. Yang keempat, perubahan keinginan dan minat. Yang kelima, simbol status. Dan yang terakhir, aspirasi yang tidak realistis. Penyesuaian sosial merupakan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan orang lain
dan kelompok sesuai dengan keinginan dari dalam dan tuntutan dari lingkungan. Wujud dari keberhasilan penyesuaian sosial ini antara lain kemampuan individu dalam menjalin komunikasi dengan orang lain serta dapat memenuhi aturan kelompok masyarakat dan mampu bertindak sesuai dengan norma. Namun, pada usia madya merupakan masa transisi menuju masa usia lanjut. Mereka sudah tidak muda namun belum tua. Reaksi terhadap masa transisi ini berbeda-beda antara pria dan wanita dan bersifat individual tergantung tingkat sosial, ekonomi, serta kematangan pribadi. Jadi dalam contoh bahaya sosial pada usia madya ialah mereka yang berstatus sosialnya tinggi akan lebih aktif pada usia tersebut dibandingkan mereka yang berstatus sosial rendah. Adapun contoh lain ialah merasa kesepian karena ditinggal oleh anak-anak mereka yang telah beranjak dewasa dan juga merasa tidak mempunyai kegiatan pada masa pensiunnya.